Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa memulai ya acara diskusi kita di bulan Ramadan ini ya bersama narasumber kita yang hadir, Saudara Anas Ma'ruf. Gimana kabarnya Mas Anas? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Rafiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diskusi dimulai, saya sangat berterima kasih pada Civitas Akademika yang mendukung acara hari ini ya, dan seterusnya selama bulan Ramadan. Yang jelas acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya ketika bulan Ramadan datang ya, kita sering mendengarkan ayat-ayat Tuhan ya, yang dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi ayat ini sering kita dengar di kajian bulan-bulan Ramadan yang mana ayat ini menjelaskan terkait dengan perintah puasa. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa puasa itu sudah dilakukan ya oleh orang-orang sebelum kita, ya. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ya. Ini bagaimana penjelasannya terkait dengan hal tersebut? Sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Anas. Monggo, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih pada Pak Rafiq memberikan waktu untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Civitas UIN Ki Ageng Muhammad Besari yang telah memberikan fasilitasnya yang sangat enak untuk melaksanakan perbincangan di siang hari ini. Dan terima kasih pula pada pimpinan yaitu Profesor Dr. Evi Muafiah serta pimpinan perpustakaan Dr. Bapak Kardi ya, yang mana juga memfasilitasi terkait dengan perbincangan kita di siang hari ini. Dan terima kasih pula pada kru yang telah mempersiapkan sebaik mungkin seperti ini. Oke, langsung saja akan saya jawab pertanyaan dari Pak Rafiq tadi terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu sebelum ayat itu kita bahas Pak Rafiq. Ya. Di mana pembahasan puasa ini saya merujuk pada dua kitab ya ataupun beberapa kitab. Yang mana satu di situ miliknya Muhammad Abid Al-Jabiri yaitu Fahmul Quranul Hakim dan miliknya Jawad Ali yang berjudul Al-Mufassal fi Tarikh Qablal Islam gitu. Dari dua kitab tersebut mungkin bisa kita menjawab terkait dengan puasa ini. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, puasa ini tidak sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Gitu. Ya. Tetapi melalui proses historis dan pedagogis secara gradual. Yang mana di situ tadarruj itu berjenjang, Pak. Jadi ada prosesnya, tidak langsung ujuk-ujuk ada begitu tidak. Iya, tidak langsung ini apa ini? Langsung gitu kan. Tidak, ada prosesnya itu. Ada proses. Ya, begitu. Nah, menurutnya di sini kalau mau membahas puasa begitu itu ada dua fase. Yang pertama fase Makkah yaitu fase prakewajiban. Yang kedua fase Madinah awal.
di sini. Kita mulai dari fase yang pertama. Fase pertama ini adalah fase di mana kewajiban puasa Ramadan itu belum muncul. Oh gitu. Jadi gini, saya potong ya ini. Ya, Berarti ayat puasa yang saya bacakan tadi itu turunnya di mana? Di Madinah berarti ya? iya di Oh, Madinah. yang ada kewajiban gitu ya? Ya, ini berdasarkan tartibul Tartibun nuzulnya. nuzulnya Oh, menurut ya. Muhammad Abid Al-Jabiri gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Akan tetapi gitu, meskipun puasa Ramadan itu belum diwajibkan di fase itu, akan tetapi konsep saum ini sudah ada pada komunitas kaum Quraisy jahiliyah pada waktu itu. Oh, jadi konsepnya itu sudah ada Konsepnya sudah ya. ada. Hal ini bisa kita lihat pada Quran surat Maryam ya, ayat 26 yang bunyinya kalau tidak salah inni nazartu lirrahmani sauman, di mana artinya begini, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi eh, kalau kita melihat dari ayat tersebut, konsep puasa itu adalah menahan untuk tidak berbicara. Oh, gitu. Ya, ini menurut Quran surat Maryam. Dan puasa ini kayaknya personal itu ya. Ya, Memang personal. gitu, mungkin ini ya. Ya, jadi betul. Kalau melihat penjelasan ayat tersebut, maka gitu ya, puasa ini menjadi apa ya? Puasa adalah gini, puasa adalah praktek asketis individu. Jadi dilakukan secara individu. Secara individu. Hal ini juga dijelaskan dalam Jawad Ali, kitab Jawad Ali, bahwasanya di masa itu belum ada kalenderisasi terkait dengan puasa. Dan puasa ini diserahkan pada individu dan kesukuannya. Jadi terserah individunya dan sukunya. Berarti belum ada ini badan hisab rukyat itu ya. Belum ada. Ketika mau puasa melakukan hisab rukyat itu ya. Belum ada. Bukan seperti ini kewajiban kolektif tahunan seperti umat Islam yang kita alami saat ini. Ya. Oke, begitu ya. Ya. Terus di sini masuk pada tahap kedua, Pak Profik. Fase kedua ini adalah Madinah awal, legislasi bertahap. Jadi penentuan hukum yang secara bertahap. Pada fase ini ada yang menyatakan turun ayat Al-Quran itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat di atas itu menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu juga dilaksanakan umat-umat sebelumnya. Nah ini ya, ini ya. Jadi sejarahnya puasa itu kan satu tidak tiba-tiba ada, memang sebelumnya sudah ada. Nah, ini kita bisa mengambil contoh penjelasan puasa dari 3 agama Ibrahimik. 1 dari Yahudi, 2 dari Nasrani, 3 dari Islam. Nah, bagaimana ini penjelasannya? Kita lihat. Puasa dalam agama Yahudi, ini komunitas Yahudi di Yasrib, Khaybar, Yaman, begitu ya. Agama Yahudi ini puasa sering disebut dengan ta'anit. Ta'anit. Nah ya, ta'anit. Ta'anit ini berasal dari bahasa Ibrani, di mana artinya adalah ritual puasa atau puasa ritual. Nah, hal ini terkait dengan penebusan dosa. Jadi puasa ta'anit ini berkaitan dengan penebusan dosa. Pertobatan gitu. Ya, pertobatan dosa. Yang mana nama puasanya adalah Yom Kippur. Yom Kippur. Oh iya. Saya sering dengar itu. Ya, itu puasa, nama puasa. Itu nama puasa. Yom Kippur. Atau disebut pula dengan Yaumul Ghufran. Yaumul Ghufran bahasa Arabnya ini. Oh gitu. Ini memiliki arti hari pengampunan. Hari pengampunan. Karena bertobat kemudian diampuni gitu. Ya. Maka
cara pertobatannya orang Quraisy terdahulu itu dengan melaksanakan Yahudi. Iya, Yahudi itu Dengan puasa Yom Kippur ya. Yom Kippur. Kira-kira berapa hari Yom Kippur nih dilakukan? Kalau menurut kitab yang saya baca itu tidak dijelaskan berapa harinya, tetapi di situ prosesnya itu dilaksanakan selama 24 jam ataupun 25 jam. 24 jam puasa itu ya? Iya. Wah. Ini tidak seperti kita ini berarti ya? puasa kita, ini sudah ada keringanan puasa kita ini. Kalau di Yom Kippur itu tidak ada. Di situ tidak makan, juga tidak minum, tidak bekerja, terus fokus pada doa dan pertaubatan. Wah, berat juga ini ya? Berat ini, 1 hari saja seperti itu. Nah, bagaimana kalau dilakukan beberapa hari? Nah, ini saya tidak tahu beberapa harinya. Karena keterangannya hanya 24 jam. 24 jam. Oke. Begitu. Masuk di agama berikutnya, itu agama Yahudi yang kita ambil, yang agama berikutnya adalah agama Nasrani. Ya. Komunitas Nasrani ini di Najran dan Syam, ini puasanya adalah puasa Prapaskah. Oh, puasa Prapaskah atau disebut juga puasa Lent. Nah, ini lamanya ini 40 hari. Lamanya 40 hari. 40 hari. Itu lebih banyak dari kita ini. Lebih banyak lebih panjang kita. Lebih 10 hari lah. Iya. Dan ini kalau prosesnya sama atau tidak seperti Yahudi, saya tidak tahu. Hanya penjelasannya lamanya 40 hari. Dan kemungkinan kurang lebih sama lah dengan puasanya Yahudi. Kan di situ kan ada sekte-sekte. Nah, ini beda-beda pula penjelasannya. Puasa 40 hari yang dilaksanakan itu dalam rangka partisipasi atas penderitaan Kristus. Oh, ya. Terus pertaubatan juga sama ini. Jadi mereka itu melaksanakan puasa selama 40 hari ini partisipasi atas penderitaan Kristus. Dan pula meminta pertobatan. Kemudian di agama yang ketiga, yaitu dalam Islam, itu puasa ibadah wajib Ramadan. Ini seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Hanya saja ini utamanya, penekanannya ini kepada takwa. Kepada takwa. La'allakum tattaqun. Ya. Itu. Oh, tujuannya itu. Iya, la'allakum supaya kamu semua bertakwa. Nah, ini bukan sekedar hanya makan dan minum, tetapi juga menahan hawa nafsu, amarah, dan perilaku negatif selama kurang lebih 1 bulan kalau menurut penjelasan tersebut. Akan tetapi sebelum melaksanakan puasa Ramadan, ini Nabi Muhammad pertama kali ini tidak melaksanakan puasa Ramadan. Begitu masuk ke Madinah di tahun 662 Masehi, Nabi itu melihat komunitas Yahudi ini puasanya kok 10 Muharram. Puasa 10 Muharram atau disebut dengan puasa Asyura. Nah ini, jadi Nabi itu melaksanakan puasa Asyura tadi. Ya. Begitu. Nah, saya menemukan di situ hadis ya, riwayatnya Sahih Bukhari yang berkaitan dengan puasa di tanggal 10 Muharram. Ini saya tulis karena kalau tidak ditulis lupa. Saya bacakan. Qadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu faro al-Yahuda tasumu yauman Asyura. Faqala ma hadza? Qalu hadza yaumun salihun, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Fasomahu Musa. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasomahu wa amara bisyan. Gitu. Jadi ketika fa ana ahaqqu begitu itu kan penekannya Nabi ini juga lebih berhak atas Musa begitu. Lebih berhak atas Musa
maka Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabatnya ini untuk berpuasa. Nah, puasanya adalah puasa Puasa Asyura itu. Oh, ini belum puasa Ramadan. Begitu masuk di Madinah awal baru di tahun 2 Hijriah begitu turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus sampai kalau tidak salah ya itu 187. Oh, gitu. Ya. Nah, di situ apa ya? Puasa ini sudah mulai menjadi wajib. Nah, Sudah diwajibkan gitu. Iya, sudah mulai diwajibkan. Puasa ada ini man syahida minkum syahra falyasumhu itu ya. Man syahida minkum Nah, syahra ketika falyasumhu itu maka berpuasa. Ketika kamu melihat bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, itu diwajibkan. Akan tetapi puasa di situ juga tidak mudah, masih sulit, Pak. Puasanya begini, masih mengacu kepada puasa yang sebelumnya. Jadi setelah buka itu tidak boleh melaksanakan makan, minum itu belum boleh. Belum boleh ya. Belum boleh. Maka dari itu banyak sekali dari sahabat itu yang melanggar dan karena tidak kuat. Makan, minum, hubungan suami istri tidak boleh juga. Boleh. Aduh, repot. Ini repot. Maka turunlah ayat itu loh. Ukhilla lakum lailatas syiyam rafasul nisaikum. Fakulu washrabu begitu ila akhirih. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri begitu loh. Maka setelah ada ayat yang turun itu barulah ada keringanan di Islam. Puasa itu setelah berbuka boleh makan, boleh minum, berkumpul dengan istri, baru sama seperti yang kita alami saat ini. Karena banyak tuntutan itu ya tadi ya. Nah, mungkin begitu. Pertanyaan. Mungkin loh ini. Iya. Jadi fleksibel ya ini ya. Iya. Begitu itu penjelasan terkait dengan sejarahnya puasa ayat tersebut itu turun. Jadi kalau kita tarik kesimpulan begitu, Pak Rofik, puasa Ramadan ini merupakan transformasi ritual dari praktek Semitik sebelumnya. Yang mana kita lihat tadi kan ada Yahudi, Nasrani, terus kemudian Islam. Ini bertransformasi dari Yahudi, Nasrani sampai ke Islam. Yang mana awalnya itu belum menjadi sebuah kewajiban, baru di Islam menjadi kewajiban. Oh iya. Terima kasih Pak Anas ya. Saya kira penjelasannya cukup gamblang dan jelas ya terkait puasa itu, bahwa ya puasa ini tidak bisa diklaim ini milik satu agama saja, karena dalam tradisinya itu hampir semua agama itu punya ritual puasa dan dengan tujuan masing-masing sebagai sarana kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, ada yang bertobatan dan lain sebagainya. Islam takwa tadi. Nah, kalau Islam ini takwa. Saya kira gitu ya para pemirsa yang budiman. Kalau ada mungkin pertanyaan dan lain sebagainya, ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kira gitu, kita sambung di kesempatan yang lebih baik lagi ya untuk besok. Kita akhiri ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.